Selamat malam saudara, senang menjumpai saudara malam ini. Kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan kali ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat 5 sampai dengan ayat 14. Saya membacanya demikian. Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirimkan surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya lalu berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, maka engkau akan menjadi tahir.' Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir." Saudara, sebagai seorang panglima Raja Aram, Naaman tentu mempunyai segalanya. Dia mempunyai jabatan, kekuasaan, dan harta. Kondisi Naaman ini sangat kontras dengan kondisi budak perempuan tawanan perangnya. Seorang budak, hidupnya itu total bergantung mutlak kepada sang tuan. Naaman punya segalanya, tapi ia tidak mempunyai satu hal, dan yang satu-satunya yang dimiliki oleh budak perempuannya itu, yakni iman kepada Allah. Saudara, Alkitab mengisahkan Naaman menderita suatu penyakit yang tidak bisa tersembuhkan, kusta. Di luar dugaan, budak perempuannya itu memberikan informasi dan nasihat yang paling Naaman butuhkan, bahwa di Samaria tinggal seorang nabi yang dapat menyembuhkan. Informasi budak perempuan ini didengar Naaman. Lalu dengan berbekal surat dan persembahan berupa 10 talenta perak, 6.000 sikal emas, dan 10 potong pakaian, Naaman pergi ke Samaria.
Nabi Elisa yang mengetahui kedatangan Naaman di Samaria, kemudian meminta sang panglima untuk menemuinya di rumah. Sayangnya saudara, Naaman tidak dapat bertemu langsung dengan Nabi Elisa karena ia hanya disambut oleh seorang suruhan nabi yang memintanya untuk pergi mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Bagi Naaman, sambutan dan perintah ini merupakan suatu penghinaan atau sikap tidak hormat kepadanya. Bagaimana mungkin ia mau mengerjakan apa yang tidak masuk akal, yang aneh, yang tidak sesuai dengan harapannya, apalagi yang memberi perintah hanyalah seorang suruh? Jelas itu adalah suatu penghinaan. Ketika dalam kegeraman ia berniat untuk segera kembali ke negerinya, para pegawai yang mengiringinya berkata, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Ketika Naaman mendengar, ketika Naaman belajar merendahkan diri serta tidak bersandar pada pengertiannya sendiri, ia mengalami kesembuhan secara total. Saudara, kisah Naaman adalah sebuah peristiwa yang menarik untuk kita cermati. Jika kita amati pertolongan Tuhan atas Naaman, tampak jelas di sana bahwa untuk menerima rahmat Tuhan, Naaman harus memiliki kerendahan hati, mendengarkan dan melakukan perkataan orang-orang sederhana yang dipakai oleh Tuhan. Ia harus bersedia mendengarkan perkataan wong cilik. Siapa mereka? Yang pertama, ia adalah budak perempuan tawanan perang Naaman yang memberikan informasi bahwa di Samaria ada seorang nabi yang dapat menyembuhkan. Yang kedua, wong cilik itu adalah pelayan Elisa yang menyuruh Naaman mandi 7 kali di sungai Yordan. Dan yang ketiga, wong cilik itu adalah para pegawai yang membujuk Naaman agar bersedia melakukan apa yang disampaikan oleh pelayan Elisa. Apa artinya ini semua? Tuhan ternyata saudara bisa memakai siapa saja yang dikehendakinya untuk menyatakan kemuliaannya, tidak peduli status sosial seseorang. Jadi, jangan kita pandang ringan atau remeh perkataan seseorang. Bukankah Tuhan sering menggunakan perkataan sesama kita untuk menyampaikan pesannya? Suara orang lain, suara anggota gereja tentu paling sering dipakai Tuhan sebagai penyambung lidahnya, dan terlebih lagi suara anggota keluarga kita sendiri. Yang kedua, saudara, yang kita renungkan, Tuhan bukan hanya melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara yang menurut kita masuk akal, tapi juga memakai hal-hal yang remeh atau yang menurut kita kurang pas, tidak layak atau pantas dilakukan. Tuhan bisa memakai itu semua untuk menyatakan kemuliaannya yang lebih besar. Sungguh benar firman Tuhan yang mengatakan, "Oh, alangkah dalam kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tidak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tidak terselami jalan-jalannya." Roma 11 ayat 33. Saudara,
Naaman mendapatkan sebuah pemulihan. Dia menjadi pulih dan sehat. Tapi sebelum itu Naaman harus keluar dari zona nyamannya untuk bisa menerima anugerah Tuhan. Jika selama ini ia memerintah orang lain harus mengikuti apa yang dia inginkan, sekarang dia harus tunduk pada perintah orang lain. Jika selama ini ia menuntut orang lain mendengarkan suaranya, kini dia harus mendengar kata orang lain. Sama juga dengan kita, saudara. Jika selama ini kita hanya mendengar kata hati kita sendiri, kita harus berani keluar dari zona nyaman kita untuk mendengar suara orang lain dan bahkan suara Tuhan. Kadangkala, saudara, untuk bisa menikmati kemuliaan dan rahmat Tuhan yang lebih besar, kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolong dan mampukan kami untuk lebih mau mendengar suara atau kata orang lain, terlebih lagi suara dan kata dari Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan memampukan kami untuk melihat dan mengamini banyak perkara yang bukan saja perkara yang besar, tapi perkara-perkara yang menurut kami sangat biasa, sederhana dan remeh, sebagai wujud kepedulian untuk Tuhan menyatakan kebaikan kepada kami. Bapa di sorga, kami berterima kasih boleh merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah melalui kata hari ini, kami juga memiliki kerendahan hati untuk mendengar yang baik yang disampaikan khususnya oleh anggota keluarga kami untuk bersama-sama membangun kehidupan. Biarlah kami boleh sering dan lebih peka untuk mendengar dan mendengar apa yang ingin Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Inilah Tuhan, seru doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, saudara.